لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Langit kota Jambi seolah turut mengantarkan langkah suci para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju tanah suci. Hujan yang turun sejak dini hari menciptakan suasana haru dan hikmat saat jemaah calon haji Kloter BTH 22 Provinsi Jambi akan diberangkatkan ke tanah suci pada Minggu 17 Mei 2026. Rintik hujan yang membasahi halaman asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi tidak menyurutkan semangat para jemaah dalam melakukan proses tahapan keberangkatan. Suasana dengan rintikan hujan menghadirkan kesan mendalam bagi jemaah. Bagi sebagian jemaah, hujan yang turun di momen keberangkatan dinilai sebagai pertanda keberkahan dan doa kebaikan bagi perjalanan ibadah haji tahun ini. Salah seorang jemaah Kloter BTH 22 Provinsi Jambi, Imran Syahyani, mengaku terharu melihat hujan yang turun tepat saat proses keberangkatan berlangsung. Menurutnya, hujan menjadi simbol doa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para tamunya yang akan menunaikan rukun Islam kelima. Walaupun keadaan cuacanya hujan dan ini merupakan berkah bagi kami, mungkin sudah menunggu sekian tahun, lebih kurang 13-14 tahun. Sangat bangga, terharu ya. Kemudian juga ya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan kita kesehatan dan kesempatan dalam menunaikan ibadah haji ini, dan mudah-mudahan kami bisa menjadi haji yang mabrur. Sementara itu, jemaah lainnya yang juga tergabung dalam Kloter BTH 22 Provinsi Jambi, Roma Iskandar, juga mengungkapkan turunnya hujan saat keberangkatan jemaah menjadi pertanda keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para tamunya yang akan menunaikan ibadah di tanah suci. Terjadinya hujan dalam setiap kegiatan itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab air hujan ini adalah rezeki yang langsung dari atas langit yang dikirimkan untuk kita dalam keberkahan dan rahmat beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah mengaku telah mengantisipasi diri dengan perubahan cuaca yang akan terjadi antara Jambi dan Tanah Suci. Di antaranya seperti mengonsumsi air putih secara rutin setiap 30 menit sekali, menggunakan alat pelindung diri seperti payung, kacamata, dan masker saat berada di luar hotel. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kondisi tubuh serta membantu jemaah beradaptasi dengan cuaca ekstrim di Tanah Suci, khususnya di kota Mekah yang cenderung panas. Meski diiringi rintikan hujan, PPIH Provinsi Jambi yang ada di asrama EHA memastikan seluruh proses pelayanan keberangkatan jemaah berjalan lancar. Mulai menjalani pemeriksaan barang bawaan melalui mesin X-ray serta body checking, pengaturan koper cabin jemaah, pembagian paspor dan boarding pass, hingga proses seremonial pemberangkatan dan mobilisasi menuju bandara dilakukan secara tertib dan terorganisir. Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Dr. Haji Wahyudi Abdul Wahab, menginformasikan terdapat 3 jemaah Kloter BTH 22 yang ditunda keberangkatannya karena sakit berdasarkan hasil pemeriksaan tahap ketiga oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Jambi di Asrama EHA Provinsi Jambi. 3 jemaah tersebut yakni Satimah Kunti asal Kabupaten Kerinci, Zuhdi Jafar Idris asal Kabupaten Tebo, dan Maryam Sinta Paman asal Kabupaten Tebo. Sehingga jumlah jemaah Kloter BTH 22 Provinsi Jambi yang diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 442 orang, terdiri dari 246 jemaah Kabupaten Kerinci, 105 jemaah Kota Jambi, 83 jemaah Kabupaten Tebo, 2 jemaah Kabupaten Batanghari, 4 petugas kloter, seorang tenaga pendamping haji daerah, dan seorang KBIHU. Dr. Wahyudi Abdul Wahab mengingatkan kepada jemaah dan petugas kloter bahwa di tengah padatnya kota suci Mekah, agar untuk mengatur waktu pelaksanaan umroh wajib serta memastikan kondisi tubuh tetap terjaga. Jamaah haji yang datang setelah selesai maghrib atau di atas maghrib atau ba'da maghrib, maka mereka melaksanakan umroh wajibnya besok pagi paling cepat jam 10. Kenapa? Karena saat ini terjadi kepadatan yang luar biasa di kota Mekah, terutama di Masjidil Haram, karena seluruh jamaah haji gelombang 1 yang dari Madinah sudah berada di kota Mekah. Diperkirakan 2,5 juta manusia sudah berada di Mekah. Oleh karena itu, kepada
Para pimpinan kloter kami harapkan untuk menjaga jamaah kita dengan sebaik-baik mungkin, terutama jamaah haji lansia disabilitas. Selanjutnya, Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes Haji Abdullah Sani mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi turut menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi seluruh jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan selama menjalankan ibadah haji hingga selamat kembali ke tanah air. Kesempatan ini kami atas nama pemerintah Provinsi Jambi pertama menyampaikan ucapan selamat. Selamat atas keberangkatan Bapak Ibu sekalian ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji ini. Diiringi dengan doa mudah-mudahan selamat pulang berangkat dari rumah dan pada saatnya nanti akan sampai ke rumah lagi selamat, sehat walafiat, sehat dari batin, dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diberangkatkannya 442 jemaah kloter BTH 22 ini, maka total jemaah asal Provinsi Jambi yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 2.213 jemaah, terdiri dari 442 jemaah kloter BTH 13, 443 jemaah kloter BTH 19, 444 jemaah kloter BTH 20, dan 442 jemaah kloter BTH 21. Berdasarkan jadwal, setelah melakukan transit di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, para jemaah kloter BTH 22 diterbangkan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Kloter BTH 22 masuk dalam gelombang kedua pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, di mana para jemaah diterbangkan langsung ke Jeddah mengenakan kain ihram untuk selanjutnya mengikuti rangkaian ibadah umroh wajib di Mekah. Keberangkatan jemaah ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh PPIH Provinsi Jambi melalui Wakil Gubernur Jambi kepada Ketua Kloter BTH 22 Provinsi Jambi, Hamdi Harmaini. Dari Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi, Media Center Haji 2026 mengabarkan.